Perkenalkan, nama saya Lestari Nenggolan, S1 Keperawatan dari Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyalahgunaan nafsa pada remaja. Nah, yang pertama, siapa di antara kalian yang mengetahui apa itu nafsa? Saya. Ya, kepada adik, siapa namanya? Dari Sanjaya Nenggolan. Ya, apa itu nafsa? Narkotika. Oke, beri tepuk tangan kepada adik Dedi Sanjaya. Oke, saya perjelaskan sekali lagi, nafsa adalah nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang dimana nafsa ini berupa zat atau obat yang jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh manusia, terutama bagian otak. Nah, yang dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan juga menjadi ketergantungan terhadap nafsa. Saya akan bertanya, apakah nafsa dan narkoba itu sama? Pernah dengar narkoba kan? Pernah kan? Apakah nafsa dan narkoba itu sama? Ada yang tahu? Sama. Ada yang lain? Tidak. Perlu saya perjelas ya. Nafsa dan narkoba itu sama. Ya, karena narkoba itu adalah obat atau bahan yang berbahaya. Istilah narkoba ini memang lebih sering didengar ketimbang nafsa, namun memiliki arti yang sama. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis nafsa? Yaitu tadi kan nafsa itu adalah kepanjangan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada yang pertama narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran sampai menghilangkan nyeri. Yang contohnya itu ada heroin, kokain, ganja, morfin, peditin, dan lain-lain. Contoh yang kedua apa sih? Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, contohnya itu ada amfetamin, ekstasi, sabu, sedatif, dan hipnotika. Jenis yang ketiga yaitu zat adiktif lainnya, yaitu zat atau bahan yang berpengaruh di luar narkotika dan psikotropika, yaitu berupa minuman beralkohol, inhalansia, dan tembakau. Selanjutnya, berdasarkan efek yang diberikan oleh zat-zat tersebut dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, golongan depresan. Golongan depresan itu bisa menyebabkan pengguna merasa tenang, membuat tertidur, bahkan tidak sadarkan diri. Makanya ada kalau orang tuh menggunakan narkoba, dia tidak sadarkan diri, dia bisa sampai tertidur di jalan atau dimanapun. Dan selanjutnya golongan yang kedua adalah stimulan. Stimulan ini dapat menyebabkan pengguna meningkatkan kegairahan kerja, yaitu dapat membuat pengguna menjadi aktif dan bersemangat. Biasanya pengguna-penggunanya ini adalah orang-orang yang artis, misalkan artis yang semangat-semangatnya kerja. Yang ketiga yaitu golongan halusinogen. Golongan halusinogen ini menyebabkan pengguna menjadi halusinasi, yaitu dapat merubah perasaan dan pikiran. Misalkan ada ini orang yang stres, ya kan, stres, terus atau misalkan baru putus cinta, orang itu menggunakan narkoba agar kenapa? Agar perasaan dan pikiran orang itu tidak tertuju pada masalahnya tersebut. Nah, yang selanjutnya, apa penyebab orang bisa menggunakan nafsa atau narkoba? Nah, yang pertama itu ada faktor individu. Faktor individu ini maksudnya faktor dari diri kita sendiri, yaitu pertama putus sekolah. Dimana kalau kita putus sekolah itu kita jadi ke jalanan, ikut-ikut anak-anak geng-geng segala macam. Yang kedua, kurang menghayati iman kepercayaan. Yang ketiga, melarikan diri ke sesuatu, misalkan dia bosan atau gagal melakukan ini, misalkan dia mau melamar pekerjaan
atau dipecat dari kerjaannya gitu, dia jadi stres dia menggunakan narkoba. Yang keempat, keinginan besar untuk mencoba atau penasaran dan untuk bersenang-senang. Misalkan ini ya, untuk anak-anak remaja sekarang penasaran gitu kan, apa sih narkoba, gimana sih rasanya menggunakan narkoba, nah dia ikut coba-coba. Nah, yang keempat juga mengikuti mode. Nah, ada misalkan dia bergaul nih sama satu geng ini menggunakan narkoba, terus dia nggak ikut, maka anggota geng yang lain mengatakan dia bencong lah, apalah, nggak inilah, nggak keren gitu. Yang selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarganya itu komunikasi orang tua dan anak kurang baik. Misalkan orang tua nggak pernah menanyakan anaknya gimana sekolahnya, gimana ininya, segala macam. Terus orang tua yang bercerai. Ketika orang tua bercerai, maka anak pun bisa terkena dampaknya, yaitu dia stres atau malu gitu, bisa berujung menggunakan narkoba. Yang ketiga, hubungan dalam keluarga kurang harmonis. Yang keempat, orang tua yang terlalu sibuk, misalkan orang tuanya bapak ibunya pebisnis gitu yang tidak ada waktu untuk anaknya. Yang kelima, orang tua kurang peduli atau tidak tahu masalah nafsa, yaitu ada orang tua misalkan yang tinggal di desa, dia tidak tahu apa itu nafsa, bagaimana nafsa bisa digunakan atau semacamnya. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Misalkan di sekolahnya itu sekolah yang kurang disiplin, banyak mahasiswanya yang bebas melakukan apapun. Yang kedua, sekolah yang dekat dengan penjual nafsa. Dan yang ketiga, adanya murid pengguna nafsa. Misalkan dalam satu sekolah ada anak murid, atau misalkan dalam satu kelas nih ada teman kalian yang menggunakan nafsa, pasti ada di antara kawan kalian yang lain akan terikut menggunakan nafsa. Selanjutnya lingkungan teman sebaya, yaitu berteman dengan yang penyalahguna. Sama kayak tadi ya, jika ada teman kita yang menggunakan narkoba, kita pun pasti akan penasaran gitu, terus kita tanya gimana ininya, apa segala macam, dan kita juga bisa menggunakannya. Yang kedua, tekanan atau ancaman pengedar. Misalkan nih teman-teman kita juga ada yang menggunakan nafsa, terus kita nggak menggunakan, bisa jadi orang itu mengancam kalau kita tidak menggunakan, kita akan tidak menjadi bagian dari geng orang itu, atau misalkan kita yang dipukuli atau semacamnya. Yang selanjutnya, lingkungan masyarakat atau sosial, yaitu lemahnya penegakan hukum. Tidak ada atau tidak pedulinya kayak gitu, orang siapa yang menggunakan narkoba tidak ditindaklanjuti. Yang kedua, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Nah, jika kita ketergantungan terhadap narkoba, atau jika kita sudah menggunakan terus menerus, pasti ketergantungan ya kan. Jika kita udah ketergantungan, apa yang selanjutnya terjadi? Pertama, kita bisa membunuh orang siapa saja. Yang kedua, mencuri apa? Mencuri duit untuk membeli narkoba. Ya, tau lah ya kan, narkoba itu diedarkan secara ilegal. Yang ketiga, yang lebih parah ini ya, bagi para pengguna nafsa bisa terkena HIV/AIDS. Kenapa bisa terkena HIV/AIDS? Apa sih hubungannya narkoba dengan HIV/AIDS? Ada yang tahu? Hubungannya narkoba dengan HIV/AIDS yaitu penggunaan jarum suntik. Pernah dengar kan kalau pemakai narkoba itu menggunakan jarum suntik? Nah, dengan menggunakan jarum suntik secara bersama, misalkan yang ada ini menggunakan dia nih yang punya duit ya kan, dia yang beli narkobanya, terus disuntikkan dia pakai pertama. Nah, dari dia lanjut lagi sama ada ini, terus bisa dia terkena HIV. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar tidak menyalahgunakan nafsa? Itu yang pertama, jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Misalkan rajin beribadah gitu, selalu berdoa. Yang kedua, bangun hubungan yang baik dengan keluarga. Nah, bisa berkumpul dengan keluarga gitu, bercerita-cerita apa kegiatan di sekolah atau yang lain. Yang ketiga, cari kesibukan di luar
yaitu dengan mengikuti komunitas di sekolah atau di gereja. Nah, ada nih kan komunitas atau organisasi di sekolah seperti OSIS gitu. Selanjutnya, jangan berteman dengan orang yang memakai nafza. Nah, jika ada kalian yang tahu misalkan atau di kampung atau di sekolah atau di mana orang yang menggunakan narkoba, lebih baik hindari dia gitu. Biar kita juga tidak tertular. Yang kelima, jangan suka memendam masalah sendiri. Nah, kalau misalkan ya anak remaja gitu ya kan, habis putus cinta gitu, jangan suka memendam masalah sendiri. Lebih baik cari teman yang bisa diajak cerita atau apa. Oke, sampai di sini penyuluhan saya. Ada yang mau ingin bertanya? Sudah. Gak ada yang mau bertanya? Ilusimu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri penyuluhan hari ini. Selamat pagi.